Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu dakwah, ya. Kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu ilmu dakwah, dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tujuan dakwah, ya, membahas terkait dengan tujuan dakwah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah urgensi tujuan dakwah, ya, urgensi tujuan dakwah. Kemudian yang kedua adalah tujuan dakwah itu, makna dari tujuan dakwah. Kemudian juga yang ketiga adalah terkait dengan pembagian tujuan dakwah di dalam tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Nah, kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan urgensi tujuan dakwah. Nah, urgensi, ya, makna dari urgensi ini adalah, makna lainnya adalah arti penting atau pentingnya, arti pentingnya tujuan dakwah, arti pentingnya menetapkan tujuan dakwah, ya. Jadi setiap aktivitas dakwah yang kita lakukan hendaknya ini mempunyai tujuan. Artinya kita sudah menuliskan apa tujuan dari aktivitas dakwah yang kita lakukan, ya, menetapkan tujuan dari aktivitas dakwah yang kita lakukan. Nah, tujuan dakwah itu sendiri ini merupakan nilai-nilai ideal atau cita-cita yang ideal, ya, cita-cita yang mulia yang hendak dicapai di dalam aktivitas dakwah. Sekali lagi, bahwasanya, ya, tujuan dakwah ini adalah nilai-nilai ideal atau cita-cita mulia dari aktivitas dakwah yang hendak dicapai. Maka karena ini merupakan cita-cita, ya, nilai-nilai yang ideal, maka setiap dai hendaknya memiliki tujuan di dalam aktivitas dakwahnya, ya. Setiap dai yang melakukan aktivitas dakwah pada saat harus mengetahui, harus mempunyai apa yang dia lakukan, tujuan apa yang dia ingin capai. Nah, ya, sehingga tujuan ini, ya, nanti paling tidak ketika seorang dai, ya, seorang dai telah menetapkan tujuan di dalam aktivitas dakwahnya, maka ada beberapa keuntungan, ya, keuntungan yang didapatkan oleh seorang dai. Sebab apa? Penetapan tujuan dakwah, ya, ini akan memberikan makna atau arti, ya, setiap aktivitas dai yang dilakukannya, ya. Kalau seandainya dakwah yang dilakukan oleh seorang dai ini tidak mempunyai tujuan, ya, tentu ini akan menjadikan dakwahnya kosong, tidak berarti, tidak bermakna, ya. Dan juga tujuan yang hendak dicapai, ya, tujuan umum yang hendak dicapai ini akan sulit untuk diwujudkan, ya. Sehingga dai, dai ini harus mempunyai, ya, tujuan, ya, di dalam aktivitas dakwah agar dakwahnya ini memiliki arti atau memiliki makna. Nah, kemudian, ya, yang kedua, bahwasanya penetapan tujuan dakwah ini akan memberikan arah, ya, akan memberikan pedoman bagi gerak langkah seorang dai di dalam aktivitas dakwahnya, ya. Jadi memberikan arah, memberikan pedoman bagi gerak seorang dai di dalam melaksanakan aktivitas dakwah, sehingga dakwah yang dilakukan akan tetap dalam koridor, ya, dalam garis, ya, untuk mencapai
tujuan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya penetapan tujuan, adanya tujuan dakwah, ya karena memang tujuan dakwah ini merupakan bagian dari sistem dakwah. Ya, bagian dari sistem dakwah. Nah, dakwah ya, ini merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian ini saling berkaitan. Pertama, sistem dakwah ini, bagian dakwah ini adalah ya, komponen dakwah ini adalah yang pertama adalah dai, mat'u, pesan dakwah, metode dakwah, ya, kemudian media dakwah, ada tujuan dakwah, ya, itu juga ada efek dakwah. Nih, maka karena ini bagian sistem yang bekerja sama di dalam aktivitas dakwah, maka tujuan itu harus ada. Kalau tidak ada, maka ini akan merusak sistem. Ya, saya contohkan kalau memang dalam aktivitas dakwah tidak ada matu, tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada dalam aktivitas dakwah, tidak ada pesan dakwah, tidak bisa dilakukan. Apalagi tidak ada tujuan dakwah. Ya, karena tujuan dakwah ini adalah hasil akhir, cita-cita yang tidak dicapai di dalam aktivitas dakwah tersebut. Ya. Nah, ada juga hadis ya yang mendasari terkait dengan penetapan tujuan atau niat kita di dalam khususnya dalam aktivitas secara umum. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ya, tergantung tujuannya. Karena sangat penting tujuan ini di dalam aktivitas dakwah, maka aktivitas dakwah ini harus kita awali dengan niat, dengan tujuan. Ya, dengan apa? Penetapan tujuan. Begitu. Ya, karena memang setiap amal, ya, setiap aktivitas akan tergantung dari niat awal dari aktivitas tersebut. Nah, itu ya. Nah, di dalam aktivitas di dalam tujuan dakwah ya. Nah, di dalam tujuan dakwah ini ya, kita melangkah ke selanjutnya, yaitu terkait dengan tujuan dakwah. Nah, di dalam tujuan dakwah ini paling tidak ya ada beberapa pembagian ya, ada dua pembagian ya. Bahwasanya ada di dalam dakwah, aktivitas dakwah itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Karena memang nilai-nilai yang akan dicapai ya, nilai-nilai ideal atau cita-cita yang mulia itu yang tidak dicapai, ini ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus ya. Nah, para ulama ya menetapkan bahwasanya ya tujuan umum dari aktivitas dakwah ya, nilai-nilai ideal yang hendak dicapai di dalam aktivitas dakwah atau cita-cita akhir dalam aktivitas dakwah ya, paling tidak tujuan dakwah yang umum itu adalah menciptakan kebahagiaan ya, menciptakan kebahagiaan ya, bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Ini secara umum ya, karena memang turunnya syariat ya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala ini kan untuk mengatur ya, untuk mengarahkan manusia ya, dengan hidup yang teratur, dengan hidup yang terarah, dengan hidup yang dengan pedoman tersebut, manusia akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu cita-cita umum di dalam aktivitas dakwah, menciptakan kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga bahwasanya di dalam aktivitas dakwah itu secara umum ya, tujuannya ya, tujuannya adalah ingin mewujudkan insan kamil
insan yang sempurna, ya, muslim yang sejati, atau sering juga disebut dengan khairul bariyah, ya, atau khairul ummah, nanti lebih luas lagi. Nah, dari situ, dari adanya insan kamil, individu-individu ini, ya, khairul bariyah, maka akan terbentuk apa? Khairul ummah. Ya, karena umat sendiri, masyarakat sendiri itu terbagi dari individu. Kalau individunya adalah baik, maka umatnya baik. Ya, masyarakatnya akan baik. Sehingga nanti apa? Tujuannya dari itu semua adalah mewujudkan masyarakat atau umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita tetapkan, bahwasanya tujuan umum dakwah yang kita lakukan adalah apa? Ya, menciptakan kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Ya, menciptakan, mengkader insan kamil, khairul bakhiriyah, kemudian khairul ummah, dan menciptakan atau mewujudkan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah umum. Ya, itu tujuan dakwah secara umum. Ya, bagi seorang dai, tujuan umum dari dakwah ini harus dia ketahui. Ya. Sehingga aktivitas dakwahnya ini akan mengarah ke tujuan umum tersebut. Nah, kemudian tadi sudah saya bagi bahwasanya tujuan dakwahnya ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sudah saya sebutkan. Apa sebenarnya tujuan khusus dari dakwah tersebut? Ya. Tujuan khusus dari dakwah. Ya. Tujuan khusus dari dakwah ini paling tidak ada beberapa poin, ya, yang harus kita ingat untuk mengarahkan aktivitas dakwah kita. Ya. Yang pertama, tujuan khusus dakwah yang kita lakukan adalah mengajak manusia yang telah masuk Islam atau muslim atau mu'alaf, ya, untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga dalam aktivitas untuk mewujudkan tujuan khusus ini, yaitu mengajak manusia yang telah memeluk agama Islam atau umat Islam ini untuk bertakwa atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam aktivitas dakwah ini harus mengandung apa? Penganjuran, menganjurkan dan menunjukkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Menunjukkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang-orang yang bertakwa adalah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan, ya, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan keuntungan-keuntungan bagi kaum yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan semangat, gairah, ghirah orang-orang agar tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga yang keempat adalah menunjukkan ancaman bagi kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut merasa takut untuk melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, tujuan yang pertama. Ya, tujuan khusus yang pertama yaitu mengajak manusia agar memeluk agama, agar meningkatkan ketakwaan, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa tujuan dakwah, aktivitas dakwah yang kita lakukan, ya, hendaknya mempunyai tujuan yaitu membina mental agama. Ya, membina mental agama Islam bagi kaum muslimin dan muslimah. Ya, membina mental. Ya, membina karakter, ya, membina kepribadian, keislaman pada diri umat
Islam itu sendiri. Maka di dalam untuk mewujudkan tujuan yang kedua, tujuan khusus yang kedua ini, maka di dalam aktivitas dakwah kita itu harus, yang pertama harus ada menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala berupa yang berupa ciptaannya. Karena ini akan dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bukti-bukti rububiyah. Ya, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, penciptaan makhluk hidup dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah menunjukkan keuntungan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan? Sehingga dia timbul semangat. Ya, timbul ghirah di dalam keagamaannya, di dalam memegang teguh agamanya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan ancaman, ya, ancaman Allah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah ini, sehingga dia pun berusaha untuk apa? Untuk menjauhi sifat-sifat pengingkaran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Harus mengandung penganjuran untuk berbuat baik, mencegah berbuat kejahatan. Ya, kemudian mengajarkan syariat, ya, syariat Allah, berbuat dengan cara bijaksana dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga memberikan beberapa tauladan, contoh yang baik kepada umat Islam. Ya, sehingga dengan adanya dakwah ini, aktivitas dakwah ini, konten dakwah ini, ya, isi dakwah ini, maka mental keagamaan, mental agama Islam pada diri seorang muslim ini akan tetap terjaga, akan tetap dalam keadaan prima di dalam dalam mental keagamaannya, dalam keadaan kuat begitu. Itu yang kedua, ya, tujuan yang kedua. Kemudian tujuan khusus dakwah yang ketiga ini adalah mengajak manusia agar beriman kepada Allah secara umum. Ya, karena memang di dalam keyakinan agama kita bahwasanya syariat, ya, syariat ini diperuntukkan untuk seluruh umat, sehingga umat ini harus tahu, ya, manusia ini harus tahu tentang syariat, ya, sehingga mereka mengenal kemudian mau memeluk agama Islam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah pun berfirman yang artinya, wahai manusia, ya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran ayat yang 9 juga Allah menegaskan sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Inna dinna indallahil Islam. Maka dengan tujuan dakwah yang ketiga, tujuan khusus dakwah yang ketiga ini, ya, yaitu mengajak manusia agar beriman kepada Allah, ya. Nah, maka agama Allah ini akan mampu menjadi agama yang memang benar-benar akan menempati hati manusia, ya, karena mereka mengetahui. Tetapi ketika mereka ini tidak, ya, orang-orang yang tidak mengenal agama Islam, ya, kemudian mereka juga tidak mengetahui, maka bagaimana akan tumbuh, ya, akan tumbuh keimanan di dalam diri. Kemudian juga tujuan yang keempat dari aktivitas dakwah secara khusus ini adalah untuk apa? Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrah. Ya, karena
sasaran dakwah, objek dakwah, mat'u dari dakwah ini ya bukan hanya kaum dewasa, tetapi juga meliputi kaum remaja, ya, kemudian juga anak-anak, ya, lebih-lebih anak-anak, ya, lebih-lebih anak-anak, ya, maka mereka sangat butuh bimbingan orang-orang yang telah mengetahui tentang agama Islam, bimbingan agar mengarahkan mereka untuk tetap dalam fitrahnya, penciptaannya, ya, bahwasanya di dalam pandangan agama Islam manusia itu diciptakan berdasarkan fitrah, potensi, ya, berdasarkan potensi, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf pun disebutkan bahwasanya jiwa manusia sebelum berada di materi jasad ini, Allah sudah memanggil mereka, ya. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min duriyatihim, ya, min duhurihim duriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, ingatlah ketika Allah ini mengambil dari sulbi keturunan Anda dan mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka, dan seraya berfirman kepada jiwa-jiwa tersebut, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benarkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Jiwa kita ini, ya, menjawab, benar, engkau adalah Tuhanku dan kami bersaksi. Nah, atas dasar ayat inilah bahwasanya manusia itu sebenarnya, ya, bahkan sebelum dia berada di jasad ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib untuk mengingatkan kembali kepada putra-putri kita, anak-anak kita, ya, agar tetap di dalam koridor, ya, fitrah, yaitu potensi untuk tetap bertuhan, ya, untuk tetap menuju kepada Allah, mengingatkan mereka, ya, menasihati mereka agar tetap di dalam fitrah kemanusiaannya itu, ya. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam perincian, ya, membidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrah ini, ya, juga manusia ini diciptakan berdasarkan fitratallahi fataronasa alaiha, ya, fitrah Allah, ya, yang telah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah tersebut. Fitratullah fataronasa alaiha dalam surat Ar-Rum ayat 30, bahwa Allah ini menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Maka dalam mendidik anak, ya, mengajar anak ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, dalam tujuan mendidik anak dan mengajar anak ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menanamkan rasa keagamaan pada anak. Itu yang pertama. Sebab dengan rasa keagamaan, cinta kepada agama ini, dia akan cenderung untuk mengarahkan hidupnya ini berdasarkan agama, ya. Kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Islam, menganjurkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian juga yang ketiga, melatih untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam, melatih, dididik, ya, dilatih. Artinya dilatih ini kan dengan praktek-praktek keagamaan, ya, sehingga mereka terbiasa dengan praktek-praktek keagamaan atau mengamalkan agama tersebut. Kemudian juga membiasakan berakhlak mulia, ya, ya, karena memang dengan akhlak inilah manusia akan selamat dalam kehidupannya. Kemudian juga yang kelima, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber di dalam ajaran kita, di dalam agama Islam. Kemudian juga mengajarkan untuk berbakti kepada
orang tua. Ya, atau birrul walidain. Ini juga termasuk dalam kategori akhlak. Ini apa yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan tujuan dakwah. Pada dasarnya bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam tujuan dakwah, ya, tujuan dakwah ini adalah merupakan cita-cita ideal, merupakan nilai-nilai ideal yang hendak dicapai di dalam aktivitas dakwah, aktivitas dai di dalam melaksanakan dakwah. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Ya, tujuan umum adalah tujuan yang dicapai secara keseluruhan dalam aktivitas dakwah. Tapi tujuan khusus adalah tujuan perincian, ya, agar dakwah yang dilakukan terarah, ya, sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.